Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam dan kesehatan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya ajaran agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marsi Ningsih dari program studi Ekonomi Syariah semester 5 reguler SPAI Baturaja. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yudi Rudi ME selaku dosen pengampu pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, yang mana kali ini saya akan membahas materi tentang aspek hukum asuransi. Simak sampai selesai ya. Pertama, pengertian asuransi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pengertian ini mengisyaratkan adanya perjanjian yang mengikatkan suatu hak dan kewajiban antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung sebagai orang pribadi atau badan usaha yang membutuhkan jasa asuransi. Perusahaan asuransi dalam hal ini akan membebankan suatu premi yang menjadi kewajiban tertanggung untuk melunasinya. Perjanjian asuransi akan dituangkan di dalam surat perjanjian yang dikenal dengan sebutan polis. Di dalam polis ini akan secara rinci disebutkan mengenai syarat-syarat, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, termasuk pula menyebutkan perihal jumlah pertanggungan, jangka waktu perjanjian asuransi, dan risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi sebagai penanggung. Selanjutnya, dasar hukum asuransi. Asuransi semula diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Namun dalam perkembangan berikutnya, asuransi dianggap semakin kompleks dan untuk mengikuti perkembangan yang ada, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Selain itu, untuk melengkapi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi, dikeluarkan pula beberapa surat keputusan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Nomor 223 KMK.017 Tahun 1993 tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang izin perusahaan asuransi dan reasuransi. Peraturan Menteri ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 158 PMK.010 Tahun 2008. Lalu Peraturan Nomor 224 KMK.017 Tahun 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Peraturan Nomor 225 KMK 017 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya Peraturan Nomor 226 KMK.017 Tahun 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha penunjang usaha asuransi. Lalu ada Peraturan Nomor 81 PMK.03 Tahun 2009 tentang jenis usaha asuransi dan Peraturan Nomor 79 PMK.010 Tahun 2009 tentang sanksi administrasi berupa denda dan tata cara penagihannya terhadap perusahaan asuransi. Jenis-jenis asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang.
Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan beberapa jenis asuransi, yaitu dilihat dari segi fungsinya. 1. Asuransi kerugian, memberikan jasa dalam hal penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang termasuk asuransi kerugian ini adalah asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya. Yang kedua, asuransi jiwa atau life insurance merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, reasuransi atau reinsurance memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Jenis asuransi ini disebut sebagai asuransi dari asuransi. Jenis asuransi dilihat dari segi kepemilikannya. Bentuknya adalah 1. Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang kesehatan sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Jiwasraya dan BPJS Kesehatan. Kedua, asuransi milik swasta nasional. Kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, asuransi milik perusahaan asing. Jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan kepemilikannya dimiliki oleh 100% pihak asing. Keempat, ada asuransi milik campuran. Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Selain jenis-jenis asuransi seperti yang disebutkan di atas, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan pula bentuk-bentuk usaha penunjang usaha asuransi seperti 1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua, usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga, usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Selanjutnya ada usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria. Yang kelima ada usaha agen asuransi, yaitu jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Badan hukum yang boleh bergerak dalam bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum koperasi, badan hukum persero, dan badan hukum usaha bersama. Sedangkan persyaratan untuk memperoleh izin usaha perasuransian meliputi anggaran dasar, susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perasuransian, kelayakan rencana kerja, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. Selain hal-hal tersebut di atas, hal penting lainnya yang umum diketahui adalah adanya beberapa prinsip dasar di dalam asuransi, antara lain 1. Insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Kedua, ada utmost good faith, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Artinya adalah penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang ketiga ada approximate cause, yaitu suatu sebab aktif efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Keempat ada indemnity, yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278.
Yang kelima, subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Sekian pemaparan materi aspek hukum asuransi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa pada video tugas berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.